Setiap cewek ini ngomong rahasia, dia itu selalu lihat kamera. Dia mikirnya tuh nggak ada yang bisa denger dia, sampai tiba-tiba dia tahu kebenarannya yang bikin dia kaget banget. Jadi kisahnya cewek ini selalu merasa dia itu kayak punya penonton bohongan. Jadi kalau ada rahasia apa-apa, dia itu selalu bilang ke penonton. Bahkan dia itu bilang omnya itu mesum banget sama dia. Nah tapi keluarganya itu nggak ada yang bisa mendengar kalau misalkan dia itu ngomong ke kamera. Bahkan ternyata dia itu punya rahasia besar, dia itu jatuh cinta sama sepupunya. Saat dia kasih tahu rahasia dia ke kamera, nggak ada keluarganya yang bisa denger dia. Bahkan dia itu sering ngeliatin itunya sepupunya, dan itu ngebuat dia seneng banget. Adiknya yang mengetahui hal itu langsung membongkar rahasia dari kakaknya, karena dia lihat kakaknya lagi ngeliatin itu. Terus kakaknya malu banget dan langsung pergi dari rumah. Nah pas keluar dari rumah, dia merasa aneh banget dong. Terus dia malah ketemu cowok yang ganteng banget, yang bikin dia langsung jatuh cinta sama pandangan pertama. Bahkan dia langsung bilang ke kamera, aku tuh pingin banget berhubungan sama cowok itu. Nah terus cowok itu bilang, kamu ngomong apa? Nah ceweknya kaget dong kalau cowoknya bisa denger. Terus ceweknya nanya, kalau aku ngomong ke kamera kayak gini, kamu bisa tahu aku ngomong apa? Terus cowoknya merasa ceweknya aneh banget karena dia tetap bisa mendengar semuanya. Nah ibunya melihat hal itu langsung mengusir cowok itu. Dan di sini dia mulai curiga sama keluarganya. Kayaknya keluarganya denger nih apapun yang dia ngomong sama ini, tapi pura-pura nggak dengar. Sampai akhirnya dia ngetes, bilang kalau misalkan di rumah ini akan ada ledakan. Terus keluarganya langsung keluar dari rumah ini, tapi kayaknya nggak mendengar apa-apa. Jadi selama ini keluarganya tuh cuma bersandiwara doang. Mereka tahu kalau misalkan cewek ini tuh rada-rada, dan keluarganya pura-pura nggak dengar atas semua rahasia yang dia bilang selama ini. Di situ nggak ngebuat dia sembuh, malah dia jadi makin stres guys. Dua anak ini takut banget ketika nilai ulangannya jelek dan harus malsuin tanda tangan dari orang tuanya, dan akhirnya malah kacau guys. Jadi kisahnya ada seorang anak yang karena mamanya galak, dia itu selalu ngumpetin nilai ulangannya yang jelek. Bahkan ketika mamanya nanya, mana ulangan kamu? Mamanya tuh nggak bisa nemuin mana ulangannya. Dia bilangnya ulangannya itu belum dibagiin. Padahal sebenarnya ulangannya itu udah dia sembunyiin di bawah tempat tidurnya. Nah di sisi lain adiknya dia juga sama-sama dia nilai ulangannya jelek, tapi takut banget ngomong ke orang tuanya. Padahal mereka itu harus ngumpulin nilai ulangan mereka yang udah ditandatangan sama orang tua. Tapi kan mereka nggak berani kasih tahu ke orang tuanya. Akhirnya mereka berniat untuk malsuin nih. Tapi mereka bingung banget, nggak ada tanda tangan asli dari mamanya yang bisa mereka jiplak. Jadinya mereka itu cuma mengira-ngira dan takut salah. Akhirnya adiknya bilang kalau misalkan aku aja deh yang ke kamar mama dan cari tahu tanda tangan mama yang asli kayak gimana untuk kita contek. Di sisi lain kakaknya malah diomelin mamanya karena ketahuan pengen melanjutkan sekolah gambar. Kata mamanya kalau misalkan kamu gambar setiap hari, kamu mau jadi apa nantinya? Nah anaknya bilang ini tuh beda. Mamanya selalu maksain dia itu harus sekolahnya fokus sama IPA. Padahal mamanya tuh pingin kalau misalkan dia itu seperti sepupunya yang pintar banget IPA-nya. Dan mamanya pokoknya nggak kasih dia itu sekolah gambar. Padahal dia tuh baru mau minta tanda tangan dari mamanya untuk tanda tanganin dia supaya dia bisa masuk sekolah gambar. Jadi banyak banget tanda tangan yang dia mau minta. Namun karena mamanya udah ngomel-ngomel gini, ya dia nggak jadi dong. Di sisi lain, pas kakaknya lagi diomelin, adiknya langsung ngambil tanda tangan dari mamanya. Tiba-tiba pas udah kesenengan dapet, ketahuan sama mamanya. Adiknya bener-bener langsung dipukulin gitu guys, sampai kesakitan. Bahkan mamanya habis mukulin adiknya yang parah banget, mamanya baru nyesel dan minta maaf dan bilang apakah ini sakit. Jadi di sini terlihat banget mamanya itu mendidik dengan cara yang cukup kejam. Dan akhirnya kakaknya itu bisa melihat tanda tangan dari orang tua yang ada di ulangan adiknya dan bisa memalsukan tanda tangan dari orang tuanya. Akhirnya semua ujian yang jelek berhasil ditanda tangan. Tapi satu tanda tangan yang dia nggak jadi bikin adalah tanda tangan untuk sekolah gambar. Akhirnya dia menyimpan cita-citanya karena dia tahu kalau misalkan ibunya nggak bakal kasih dia ke sekolah gambar. Dan bahkan dia itu menghapus semua gambarnya dia karena merasa cita-citanya nggak mungkin tercapai lagi. Setiap ada yang kasih uang ke pengemis ini selalu dikatain dengan nama-nama binatang, sampai akhirnya ternyata terkuak alasannya benar-benar serem banget. Jadi kisahnya pertama-tama ada dua orang detektif yang selalu makan siang di tempat ini, dan mereka selalu ngelihat pengemis yang buta ini tuh aneh banget. Padahal detektif ini kesini cuma makan siang aja, tapi dia penasaran banget karena setiap orang yang lewat walau dia nggak kasih uang tetap dikatain dengan sebutan binatang, entah sapi, ayam, dan sebagainya. Bahkan yang kasih uang ke pengemisnya juga dikatain dengan sebutan binatang. Itu ngebuat detektifnya benar-benar penasaran banget. Dan akhirnya detektifnya mempunyai satu clue nih. Kalau misalkan binatang-binatang yang dikasih itu sesuai dari badan yang lewat. Jadi misalkan kalau badan orang itu sedikit gemuk, maka pengemis itu akan bilang sapi. Kalau misalkan kecil bakal bilang ayam. Tapi mereka curiga, pengemis itu kan buta, kok bisa tahu ukuran badan seseorang?
Sampai tiba-tiba detektifnya tambah penasaran lagi, karena kok ada seorang anak kecil dipanggilnya bukan ayam tapi kentang. Akhirnya detektifnya udah nggak tahan lagi, dia langsung nyamperin pengemis itu dan pengen nanya apa yang terjadi sebenarnya. Tapi pas detektifnya dateng, dia malah bilang ayam-ayam. Setelah itu dia malah bilang manusia-manusia. Nah di situ detektifnya marah dong, kenapa kamu selalu ngatain orang dan bahkan ngatain aku ayam, sedangkan temen aku kamu bilang manusia. Ternyata pengemisnya bilang kalau dia itu nggak ngatain sama sekali. Semenjak dia buta, dia itu memiliki penciuman, di mana dia itu bisa mencium apa yang orang makan tadi malam. Dan pengemis itu bilang temennya itu manusia. Berarti temennya telah menyantap manusia tadi malam. Dalam semalam tiba-tiba cowok ini berubah jadi ganteng banget dan punya pacar yang cantik, tapi dia nyesel banget pas tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kisahnya di sini ada di rumah sakit, ada cowok yang ganjen banget ngelihat pacarnya itu lagi jenguk cowoknya. Nah cowok yang dijenguk itu bener-bener ganteng banget tapi nggak sadar-sadar guys. Nah setelah itu cowok yang ganjen bener-bener ngeliatin ceweknya dan bilang aku bakal telepon kamu kalau misalkan cowok kamu sadar. Akhirnya ceweknya langsung pergi dan bilang terima kasih. Setelah itu dia langsung tidur aja nih cowok ganjennya. Tapi ketika dia tidur bangun-bangun ada sesuatu yang aneh banget. Jadi tiba-tiba besok paginya si cowok yang ganteng itu bangun. Namun cowok yang ganjen tuh nggak bangun-bangun. Ternyata cowok yang ganjen itu masuk ke dalam tubuh cowok yang ganteng. Jadi kayak ketukar gitu jiwanya. Bahkan cowok yang ganjen ini jadi bingung kan, kok badan aku lagi tiduran, terus aku tuh pakai badan siapa? Terus dia baru sadar kalau misalkan dia itu jiwanya tertukar, tapi dia malah seneng banget karena akhirnya dia bisa jadi cowok ganteng, bahkan dia bisa punya pacar yang cantik banget. Setelah itu dia langsung hubungi pacarnya, bilang kalau misalkan cowoknya itu udah bangun. Nah pas ketemu pacarnya dia benar-benar seneng banget, bahkan dipelukin sama pacar cantiknya. Abis itu pacarnya ngajak dia berhubungan di mobil. Dia benar-benar merasa itu beruntung banget dong. Akhirnya setelah dia berhubungan, ternyata yang terjadi di luar dugaan, pacarnya itu mencabut nyawa dari pacar yang ganteng. Ternyata pacar yang ganteng di rumah sakit karena telah dihabisi nyawa sama ceweknya yang aneh banget. Di sisi lain si ganteng malah bangun di tubuh cowok yang ganjen. Dan dia benar-benar syok banget saat melihat muka dia. Tapi dia beruntung karena bisa lepas dari ceweknya. Pria ini pertama kali bekerja sebagai tukang bersih rumah, tapi tiba-tiba majikannya itu udah meninggal dunia dan ini yang dia lakukan. Jadi kisahnya ada seorang pria yang baru aja melamar kerja dan akhirnya dia dapat pekerjaan nih sebagai tukang bersih-bersih di sebuah rumah. Nah ini adalah hari pertama dia kerja, dia lihat ada majikannya lagi duduk. Tapi pas dia memperkenalkan diri ke majikannya diem aja yang bikin dia penasaran. Pas dia lihat dia shock banget karena majikannya itu udah meninggal dunia. Dia benar-benar setakut itu sampai dia telepon agennya lagi. Tapi agennya tuh kayak nggak peduli sama dia dan nggak mau dengerin apa yang dia ngomong. Akhirnya dia berpikir karena tugas dia sebagai bersih-bersih ya udah dia beresin aja, kirain itu tugas dia. Terus dia telepon lagi, dia bingung harus diberesin kemana. Bahkan dia nggak tahu kalau misalkan barang itu apa, dia itu bilang udah taruh tong sampah aja. Tapi orang ini nggak tega banget dan dia langsung dudukin ceweknya di taman sama dia. Terus dia telepon lagi agennya dan dia bilang aku nggak bisa membuang ini. Ini tuh nggak manusiawi banget. Bahkan dia langsung marah-marah, dia bilang udah deh kalau aku yang ngerjain 10 menit juga jadi. Akhirnya karena tukang bersih-bersih ya udah pasrah, dia ninggalin cewek ini di taman. Tapi dia kepikiran satu ide, dia langsung kirim cewek ini ke agensinya yang nggak mau denger dia sama sekali. Sampai orang agensinya shock banget ada mayat di sini. Pria ini selalu masang kamera tersembunyi di kamar cewek-cewek sampai tiba-tiba dia itu salah target dan semua jadi kacau guys. Jadi kisahnya ada seorang pria yang benar-benar nyebelin banget. Di setiap kamar dari tetangganya yang cewek selalu dipasangin kamera tersembunyi buat dia ngintip. Sampai tiba-tiba kameranya itu ketahuan sama salah satu tetangganya. Itu menyebabkan tetangganya benar-benar marah banget dan langsung mau lapor polisi. Tapi dia masih nggak peduli sama sekali dan dia masih melakukan aksinya itu. Sampai tiba-tiba dia lihat tetangganya itu udah pergi dari apartemennya. Jadi dia langsung pasang kamera baru lagi untuk tetangga berikutnya. Nah tetangga berikutnya itu adalah pasangan kekasih gitu guys. Tapi ceweknya tuh bener-bener cantik banget. Makanya ini target yang empuk banget nih buat pria ini supaya bisa ngintip ceweknya. Akhirnya setelah mereka basa-basi kenalan, cowok ini langsung ngeliat laptop. Bahkan dia langsung mau ngintip ceweknya itu lagi ngapain. Nah setelah dia ngintip dia bener-bener kaget banget. Ternyata ceweknya itu lagi menghabisi nyawa dari pacarnya. Jadi ceweknya memang sering banget mencabut nyawa dari pria-pria. Dan target selanjutnya adalah dirinya. Udin Telkomsel mengaku kalau misalkan dia itu bisa SMS-an sama Tuhan. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys, kalian harus lihat sih.
Jadi kisahnya di sini ada dua orang cowok namanya Parjo dan Gundul, yang mereka itu lagi ngomongin satu orang yang terkenal banget namanya Udin Telkomsel. Nah, Udin ini bilang kalau misalkan dia itu bisa SMS-an sama Tuhan. Bahkan suatu waktu dia bilang ke mamanya, jangan masak nasi banyak-banyak. Nah, Udin itu bilang kalau misalkan dia mengetahui semua itu dari Tuhan. Tapi mamanya nggak percaya dan tetap masak nasi yang banyak. Nah, setelah itu nggak berapa lama ayahnya datang dan bilang kalau misalkan ayahnya itu udah makan di luar. Jadinya nasinya beneran kebanyakan dong. Nah, saat itu mamanya langsung percaya kalau misalkan Udin itu selama ini memang SMS-an sama Tuhan. Dan memang Tuhan yang kasih tahu untuk jangan masak nasi banyak-banyak. Akhirnya mamanya bilang, coba deh SMS-in Tuhan bilang kalau misalkan kita mau sepeda. Nah, setelah Udin SMS Tuhan, bener aja dong ada sepeda datang sendiri kucuk-kucuk datang ke rumahnya. Di situ ngebuat keluarganya yakin banget atas kemampuan Udin dan langsung membuka jasa untuk SMS ke Tuhan. Bahkan banyak banget warga yang datang untuk minta permohonan. Nah, Udin sendiri mulai mendapat permintaan yang aneh-aneh dari berbagai orang. Contohnya preman ini yang terkenal sangar banget yang bikin banyak orang takut. Ternyata permintaan dia itu pingin cepat-cepat masuk ke surga. Nah, ternyata untuk mendapatkan permintaan-permintaan itu mereka itu harus melakukan suatu ritual terlebih dahulu. Ritualnya itu beda-beda guys. Seperti preman ini, dia harus memakai dalaman dan dia harus hiking di Bukit Kelinci. Nah, setelah itu beneran aja dong semua permintaannya terkabul. Bahkan setelah menyelesaikan ritualnya, preman ini langsung keangkat masuk ke dalam surga. Di sisi lain, Parjo itu nggak percaya banget sama Gundul. Tapi saat si Gundul pergi, si Parjo itu kayak telepon seseorang. Ternyata Parjo itu memang udah meminta permohonan ke Udin, tapi kok nggak kunjung berhasil. Nah, ternyata semua permohonan itu kehambat karena nggak ada yang jual pulsa di surga. Jadi Udin belum bisa SMS-an lagi sama Tuhan.